siapa? Halo Kat, salam kenal. Ini namanya kamu cari di Google juga banyak ini Umberto. Nah nanti ada namanya papamu juga. Ini yang kemarin dibela papamu. Kemarin yang dibela papamu ya betul. kan. Jadi Kasus gini yang Kat, kemarin kan aku tersandung masalah juga ya. Aku juga pernah di dalam dan kebetulan ayahmu itu pernah bantu Umberto waktu Umberto di dalam. Dan makanya pas ini ada apa yang bincang-bincang, oh si anaknya si Alvin Lim itu kan. Nah gue penasaran juga gitu kan. Ternyata gila sih, pinter banget sih Kat ini cara Ngap, ngomongnya sih. pengalamanmu nih waktu kemarin ditahan di sana, itu waktu polisi tahu lawyermu ini Alvin Lim atau LQ Law Firm ini bagaimana sikap mereka? Apakah mereka berbeda atau gimana? Maksudnya Jujur sih, oknum-oknum. mereka ketakutan, serius ketakutan. Ketakutan. Jujur ketakutan. Jadi kayak bener-bener itu lawyernya di pihak kita itu ya, itu bener-bener dia itu lurus banget gitu, ngelawan, bener-bener ngelawan. Bener-bener nggak mau kliennya diperas. Jadi benar-benar nggak mau klien diperas 1 sen pun gitu loh. Iya. Makanya ini sih sikat sih, jadi pemikirannya bisa nyampe. Aku sih penasaran, ini kan tuh sebenarnya dia itu belajar dari mana gitu loh, maksudnya kayak apa ya, tentang kayak ini loh Ngap. Ya yang sekarang lagi dibahas itu, dia apa dikasih tahu bapaknya apa gimana sih? Dia banyak suka baca berita Ngap. Kebanyakan baca dari berita. Tadi udah ditanya situ. Banyak dari baca berita, terus dia dari kecil kalau ketemu papanya ketemu klien, dia diajak. Papanya ketemu klien atau apa, dia ikut dengerin. Jadi lebih ke otodidak. Makanya terasa sih di situ. Nah, kamu pasti suka baca komik ya? Gak suka baca komik ya, Kit? Aku suka komik, baca komik. Dulu waktu kecil, aku tuh belum dikasih HP kan, jadi sama papi aku kalau misalnya lagi makan terus aku bosan dikasihnya komik Gober Bebek sama Donald Bebek, jadi aku sering baca dulu. Cuman sekarang aku suka baca komik di webtoon gitu, aku juga suka baca, aku juga suka nonton film, aku suka suka baca komik juga gitu. Oke. Udah punya pacar belum, Kit? Sekarang nggak ada sih, tapi ya mungkin nanti tapi yang deketin banyak ya, yang deketin banyak ya, yang deketin. Iya beberapa ada dulu, cuman yang nggak yang gimana banget, ya udah gitu aja sih. Tuh masih jomblo guys, tapi kalian udah tua-tua kok di sini masa sama anak ditunggu lagi. Astaga. Suruh cari pacar sih, masih kecil loh dia loh. Jangan loh, masih tapi pemikirannya dewasa sih. Mungkin kalau dia off cam ya, kita gak akan nyangka dia ini umur 15 tahun loh. Setuju gak guys? Kalau dia off cam nih, ya kan? Gak akan nyangka kalian dia umur 15 tahun. Betul. Jangan macam-macam Yul, ntar dituntut katanya. Iya tuh. Mau cariin anak di bawah umur loh guys. Betul katanya. Terus kamu udah makan malam, Kit? Udah makan malam? Udah makan malam belum? Oh iya. Belum tadi aku makan. Udah makan, aku makan tahu sama tadi ada apa? Temen ngasih tahu sama apa tuh? Risol ya? Sama cireng. Aku udah makan tadi, tapi nanti abisnya aku makan lagi. Belum makan nasi. Ini biar nyalinya gede gimana itu? Nah, ada yang tanya tadi udah kita bahas nih, biar nyalinya gede gimana? Kepercayaan dia hanya satu. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Jadi apa kita misalnya nggak ambil resiko pun, kita juga bisa apes. Kalau namanya apes ya udah apes. Makanya dia lebih memilih lebih baik aku hidup bermanfaat untuk kebenaran, untuk keadilan. Gitu loh. Dulu. Karena dia kan sebelumnya belum nyimak tuh, ya kan? Tadi soalnya aku beli makan di luar. Aku mau nanya sama si Cat, menurut kamu itu apa namanya kinerja kayak ya mungkin kita bisa dibilang itu hukum di Indonesia ini menurut kamu gimana sih? Menurut kamu gimana? Kalau aku sih ya jujur ya, aku yang sudah ngerasain di dalam seperti apa, parah sih, hancur. Aku nggak percaya dengan keadilan. Bobrok. Sumpah. Bobrok. Serius, karena aku udah ngerasain di dalam. Istilah kata gini loh. Aku kira ya, ini mah aku nggak berbicara aku kira kayak oknum yang di luar kayak suka nangkep-nangkepin gitu kan, yang kayak suka nilang-nilangin gitu kan. Ternyata aku kira parah gitu loh. Kayak pungli-pungli, ternyata di dalam lebih parah. Lebih parah. Sumpah lebih parah. Jadi emang benar keadilan itu bisa dibeli asal kita ada duit.
Serius, aku nggak bohong. Yang penting ada duit. Lu bener kata yang lagi viral, lu ada duit, lu ada kuasa. Iya. Gue punya kuasa. Iya. Iya tahu. Wah, gua udah ngalamin udah ngalamin gua. Tapi ya salah satu-satunya cara sih ya caranya papanya ini paling bener nih. Kalau di blow up media nih, mau lu seduit apapun itu lebih susah ya. Maksudnya bisa sih bisa. Nah contohnya prestasinya papanya ini di Indosuria, kasus Indosuria guys. Aku rasa kalau Indosuria ini papanya nggak maju guys, korban sebanyak itu nggak tertolong loh. Orang ini mungkin pelakunya nggak di penjara, bener nggak Kit? Kalau bukan Alvin Lim. Jadi itu salah satu prestasinya yang menurutku, misalnya papanya pun salah nih, misalnya salah, oke lah dia salah. Jauh jauh dia lebih membelanya daripada kesalahan dia yang sekecil itu. Maksudnya jauh, misalnya mau ditimbang gitu loh. Jauh banget. Jadi lebih banyak bantu orangnya daripada yang kesalahannya dia yang seupil itu bagiku. Gitu loh. Karena aku salah satu korban yang memang terselamat juga dibantu gitu loh. Untuk investasi bodong ya. Di YouTube, di TikTok, dimanapun, Facebook kan videonya itu viral di mana-mana. Itu 99%, mungkin 100%. Itu respect semua lo sama lu kan. Gak ada yang namanya ini. Serius. Pasti dari komentar puluhan ribu itu respect semua lo. Cuman ya gimana lagi kan? Terkadang kekuatan netizen juga tetap aja kita mau lawan yang lebih tinggi susah, nggak bakal menang. Kan seperti itu, benar nggak? Iya. Kit, kamu kalau jalan-jalan ke mall Kit ya, banyak yang minta foto nggak Kit? Kalau jalan-jalan ke mall? Enggak sih, nggak ada yang ini, nggak ada yang ngenalin. Cuman waktu itu aku pernah memang sempat beberapa kali datang ke podcast orang, dan orang itu kan habis nge-podcast orang lain gitu. Ya sempat ada yang kenal, minta foto, terus ya semangatin gitu. Ada beberapa. Cuman kalau aku lagi di tempat umum nggak ada yang ini sih, nggak ada yang mungkin kamu jarang keluar. Iya juga jarang keluar juga. Jarang keluar soalnya dia. Ada yang banyak yang teror nggak? Nah, aku penasaran tuh, kan semenjak kamu kayak gitu melawan istilah petinggi itu banyak teror. Kalau selain dari yang kan ada yang waktu itu nge-WhatsApp aku, kan aku kirimin video tentang judulnya keadaan persikit Victoria Lim, terus ada muka aku, terus malah dia ngejawab kata kasar pakai L, tapi ya istilahnya PSK gitu, ngatain aku PSK. Dikatain lonte, tapi udah dilaporin ke propam. Binatang gitu, dibilang anjing gitu, dia ngomong isi ini, terus dibilang anjing gitu, dia ngomong gitu kan. Itu ada, terus itu aku lagi ngelaporin di Dungas, dan ada juga pengacara senior itulah yang bilang aku suruh berhenti ngebela papi aku, KPAI larang itu kayak gitu. Tapi setelah aku ngepost video yang menantang Kapolri debat, ada yang pengacara yang tadi aku juga udah sempat cerita, ada pengacara, bukan pengacara yang senior 40 tahun itu, pengacara lain yang dia bilang dia mau membantu aku, terus mau ketemu gitu kan. Tapi pas ketemu dia seolah-olah mau ngelindungin, tapi sebenarnya mau manipulasi aku. Kayak dia bilang, kamu kenal loh, udah yang mau jeblosin kamu ke dalam, kamu bisa kena. Jangan pikir karena kamu anak kecil kamu nggak bisa kena, kamu bisa dijerat pasal undang-undang advokat sama undang-undang itu. Kamu banyak loh kesalahan kamu pas kamu podcast ini, kamu nggak boleh podcast gitu lagi, itu bahaya, kamu bisa masuk ke dalam. Terus bilang katanya aku kalau waktu itu ke Mabes kan pakai seragam advokat gitu kan, katanya itu nggak boleh kan, kamu bukan advokat kan, ya siapa yang nyuruh kamu pakai seragam seperti itu. Padahal kan aku pakai itu karena nanti aku bakal mewarisi perusahaan papi aku juga bakal jadi pengacara. Dan kalau kita lihat orang-orang ada yang Halloween atau orang bisa cosplay bisa jadi polisi atau apa, kan mereka juga itu nggak melanggar hukum kan, mereka cuma dia pakai baju itu ya udah. Dan kayak dibilang itu yang podcastan kamu juga bisa kena undang-undang perlindungan anak, karena ya pokoknya dibilang itu, kamu dibidik, kamu hati-hati, kamu jangan ini lagi, kamu ngomong-ngomong gitu ada banyak kesalahan. Mereka mungkin sekarang diem doang, kamu nggak kenapa-napa, tapi nanti mereka lagi ngeramu, mereka lagi lihat-lihat kesalahan kamu mana, dan bakal berusaha buat masuk ke dalam ya kayak gitu. Maaf aku potongnya masalah seragam advokat itu emang ada pasalnya Kit, nggak boleh pakai seragam advokat. Atau aku kan nggak bolehnya pakai aparat kan yang nggak boleh. Emang ada? Sebenarnya adanya enggak. Sebenarnya adanya yang
nggak boleh pura-pura jadi mengaku sebagai advokat. Cuma waktu itu sempat Oke. ada dari MK yang udah ngehapus peraturannya. Jadi kalau misalnya sekarang orang pura-pura jadi advokat udah nggak apa-apa lagi. Soalnya kayak waktu itu ada aturan yang nggak boleh ngaku jadi advokat, tapi udah Bukan dihapus. atribut kan? Bukan atribut kayak bajunya. Bukan atribut. Jadi Nggak kalau ada kan? Sebenarnya dia ngomong kosong kan? Nggak ada dasarnya kan? iya, Nggak ada betul. dasarnya. Nah Makanya kamu waktu itu, iya. kamu nggak nentang. Ya Bapak dasarnya apa? Kamu nggak tanya gitu kan? Kamu orangnya kritis nih. Waktu kamu dibilang gitu, kamu ke pengacara yang senior itu nggak nentang. Dasarnya Bapak apa? Bilang saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada nggak kamu nentang dia? Sebenarnya pas di situ kan awalnya aku ngira ya dia ketemu karena mungkin Baik mau ya, kamu baik ya. iya baik Mendengar itu aja orangnya ya. baik. Tapi pas itu aku dengar gini, oh ini mau manipulasi. Aku udah males dengernya. Aku udah pulang aja gitu, pengen pulang aja. Oke. Makanya aku sih cuma Good. karena kalau nanti aku lanjutin makin lama aku lanjutin dia makin ini, karena aku merasa nggak ada gunanya Faedahnya. Betul. berdebat dengan pengacara itu. Kalau misalnya yang berbeda dengan Bapak Kapolri kan emang untuk kepentingan kasus ayahku. Cuman kalau misalnya aku berbeda dengan orang yang emang niatnya untuk memanipulasi, mengintimidasi aku memilih udah diem aja. Ya Menjatuhkan aku tahu mental. sendiri dia juga mengatakan aku bisa kena gitu. Dia bilang kamu ini, ada sempat dia bilang kamu tuh nanti ngomong-ngomong gitu menantang Pak Kapolri itu kamu nggak ada sopan, nggak ada etikanya. Bukan Kapolri yang ngelaporin kamu, tapi nanti anak buahnya. Maksudnya kayak bukan anak buahnya, tapi kayak dia bilang orang-orang dari pergerakan apa, persatuan apa gitulah kayak pokoknya. Iya gitu ya, ormas. Dia sempat ngomong seperti itu kan, nanti itu ormas yang ngelaporin kamu, ada ini ngelaporin kamu. Padahal ya karena aku udah research juga, aku ngerti kalau misalnya aku mencemarkan nama baik seseorang, harus orang itu yang laporin aku, nggak bisa orang lain yang ngelaporin aku gitu kan. Jadi karena aku punya ngerti juga ya, aku tahu. Tapi sebenarnya memang sejak awal beberapa menit berbicara, oh ini orang mau manipulasi biar aku udah nggak usah bersuara lagi gitu. Katanya gitu sih. Jadi emang ada yang ya mau mengintimidasi, mau menghentikan aku bersuara gitu. Ada Terus dari pihak upayanya. KPAI ya, sorry aku tanya, itu Bang Hotman Paris kan udah kontak ini KPAI harus turun tangan nih. Ada nggak dari KPAI ini turun tangan mengontak kamu ataupun menghubungi kamu atau siapapun dari pihak atau ke pihak LQ atau pihak kamu, ada nggak pihak orang KPAI ini? Sebenarnya nggak ada yang menghubungin aku, ngelarang ataupun nggak ada yang ngelarang ngechat aku atau dari ke kantor, nggak ada. Cuman kemarin aku kayak sempet lihat berita katanya KPAI justru mendukung apa, dia bilang harusnya diperbanyak anak bangsa seperti Seperti Kit atau gimana gitu. Pokoknya ada yang di Oke. berita, ada dari diambil dari siaran Metro TV gitu, katanya ada press release-nya dibilang KPAI gitu sifat anak bangsa. Terus dibilang Kit sedang berjuang sebagai anak gitu. Oke. Harus diasah lah, maksudnya didukung ya kan mungkin ya. Iya, begitulah. Iya. Jadi harusnya kayak Kit ini dikasih malah dikasih kayak perlindungan saksi ya, bener gak sih? Iya. Dilindungi harusnya orang-orang kayak Kit ini, bukan malah dibungkam gitu loh. Harus disupport, dilindungin, bahkan dia harus dijaga sih, orang KPA harus jaga dia berangkat ke sekolah kemanapun harus dijaga karena memang kan bisa membahayakan kan, baik dari segi nyawa, dari segi apa kan, sevokal itu harusnya seperti itu. Iya. Ada lagi nggak? Itu aja sih. Ya intinya semangat terus. Semoga ya keinginan Kat bisa bisa didengar para petinggi-petinggi di sana lah ya kan. Amin. Pokoknya luar biasa, Umberto respect dengan bokapnya Kat, Alvin Lim. Nanti kalau Kat punya partai politik kita mau ikut ya, Kat ya. Nanti Umberto jadi menteri, aku jadi wakil presiden aja nggak apa. Kalau punya partai ya. Bener gak guys? Siapa tahu loh, dia masih kecil gini bisa jadi punya partai loh. Siapa mana tahu gitu loh. Untuk Indonesia bisa berubah kayak gitu. Harus manusia pemimpin partainya kayak si Kit gini menurut aku. Thank you Mekalan. Thank you Mekalan. Ya udah ya Kat ya. Oke. Ya udah Kat, kamu istirahat lah. Kasihan berapa jam kita, 2,5 jam loh, nggak terasa. Iya. Makasih banyak ya Kat ya. Kamu tanpa lelah Iya, klien kita. terima kasih.